Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang penginderaan jauh, khususnya terkait dengan interpretasi citra. Di 2 minggu yang lalu kita mempelajari tentang dasar-dasar interpretasi citra, kemudian selanjutnya kita fokus pada band combination atau band composite. Kita memanfaatkan beberapa kanal yang ada untuk bisa memproduksi citra baru supaya kita bisa melakukan interpretasi secara lebih mudah. Nah, di hari ini, hari Senin, kita akan lanjutkan tentang interpretasi citra khusus untuk satelit meteorologi. Jadi kita tidak hanya membahas tentang citra Landsat, ya, Sentinel, MODIS dan sebagainya, tapi juga kita belajar tentang berbagai citra penginderaan jauh pengamat bumi yang berada di luar bumi kita atau yang mengorbit bumi kita. Jadi hari ini kita akan belajar khusus terkait dengan meteorologi. Jadi bahan dari materi ini nanti Anda bisa dapatkan di sebuah buku, ya, Global Satellite Meteorological Observation, itu volume 2. Nanti saya juga bisa berikan Anda khusus untuk chapter yang kita bahas hari ini. Jadi ini hanya satu chapter saja, khusus dia tentang interpretasi satelit, citra satelit, ya, Satellite Imagery Interpretation. Jadi kita bisa download di sini. Dan sekarang juga karena sifat dari karakteristik dari ilmu yang kita pelajari ini, dia berkembang sangat cepat, ya, maka kita harus banyak melihat sumber-sumber baru untuk bisa menempatkan pengetahuan baru untuk dapat melakukan pemutakhiran pengetahuan terkait dengan penginderaan jauh, sama seperti yang ada di sistem informasi geografis. Ya, di sini saya perlu sampaikan yang pertama itu adalah kemarin di awal-awal juga pernah kita sampaikan terkait dengan orbit satelitnya. Nah, sekarang kita bicara tentang satelitnya dan sensornya. Jadi kalau kita merujuk pada satelit meteorologi, itu adalah satelit yang pertama karakteristiknya itu adalah dia mengorbit geostasioner. Jadi dia mengorbit geostasioner. Jadi biasa disebut sebagai geosynchronous equatorial orbit. Karena apa? Karena dia akan mengorbit di atas ekuator saja, tidak bisa di tempat lain. Kemudian dia juga disebut geosinkronus karena apa? Karena posisi dia itu fix. Jadi posisi dia itu tetap di lokasi yang sama. Jadi misalkan dia berada di atas Pontianak misalkan, maka dia akan berada di atas Pontianak terus. Karena apa? Karena kecepatan rotasinya dia ketika kecepatan revolusinya dia ketika dia mengelilingi bumi itu sama dengan kecepatan rotasi bumi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari segi orbit, itu dia mengorbit lebih dari 35.000 km. Ketinggiannya di sini disebut secara exact, ya, itu 35.786 km atau setara dengan 22.236 mil di atas ekuator bumi. Jadi sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan citra satelit yang mengorbit polar yang rata-rata 700-an kilometer. Yang ini 35.000, ya, 35.000, 50 kali lipatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah dia geosinkronus karena apa? Karena kecepatan dan arah revolusinya itu mengikuti kecepatan dan arah rotasi bumi. Sehingga dia seolah-olah berada atau diam saja di satu tempat. Nah, satelit meteorologi ini dipakai untuk apa? Itu digunakan secara luas untuk analisis cuaca, jadi pemantauan cuaca yang ada di bumi. Kemudian satelit ini membawa sensor yang disebut sebagai radiometer. Jadi istilahnya itu adalah radiometer. Ini adalah sensor yang mengukur energi elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh bumi. Jadi tugasnya dua sekaligus. Ada yang
dia bisa mengukur jumlah cahaya tampak dari matahari yang dipantulkan kembali keluar angkasa melalui permukaan bumi atau oleh awan. Jadi dari matahari kemudian sampai ke awan atau sampai ke permukaan bumi, kemudian dipantulkan kembali dan ditangkap oleh radiometer. Yang kedua itu adalah dia juga bisa mengukur emisi radiasi yang dipancarkan oleh bumi. Jadi kita tahu bahwa permukaan bumi kita juga awan, ya, objek-objek atau yang ada di fenomena yang ada di atas permukaan bumi kita, itu dia punya temperatur tertentu yang menyebabkan objek ini mengeluarkan radiasi, mengeluarkan emisi, ya, emit radiation. Jadi dia mengeluarkan radiasi, dan radiasi inilah yang akan direkam oleh radiometer. Nah, di saat ini itu ada beberapa tujuan yang bisa kita dapatkan kita bisa memanfaatkan citra meteorologi ini, citra satelit meteorologi ini untuk keperluan interpretasi. Yang pertama itu adalah kita bisa mendeteksi dan mengidentifikasi fitur, ya, dia sebutnya sebagai fitur, sama dengan objek. Fitur itu bisa berupa awan atau fenomena yang menutup objek atau fenomena radiasi yang ada di citra. Jadi dia bisa awan itu sendiri atau fenomena-fenomena lain yang menutupi objek-objek yang ada di muka bumi atau fenomena radiasi lainnya yang ada di citra. Kemudian yang kedua itu adalah ini yang penting. Jadi untuk keperluan riset analisis itu adalah kita tidak sekedar melihat selesai, ya, tapi kita juga ingin mengetahui mekanisme apa, ya, mekanisme fisik yang berada di balik fenomena itu. Jadi apa yang menyebabkan fitur itu terjadi dan apa-apa yang menyebabkan dia bertahan, ya, fitur itu bertahan di permukaan bumi atau di atas muka bumi kita. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada catatan. Jadi bahwa ketika kita bicara tentang citra satelit meteorologi, itu ada perbedaan antara resolusi instrumen atau resolusi pada sensor dengan resolusi citranya. Jadi nanti kita juga perlu hati-hati di sini. Jadi resolusi instrumen satelit mungkin sangat berbeda dari resolusi citra yang dihasilkan. Ya, dia bisa berbeda, bisa sama tapi bisa juga berbeda. Misalkan di sisi instrumen itu resolusinya 1 km, tetapi citra yang ditampilkan itu pada resolusi 10 km. Dengan rata-rata bisa dia berupa rata-rata dari 10 kali 10 piksel yang ada, nilai dari piksel yang asli gitu, ya, atau sekitar totalnya 100 piksel yang ada, yang ukurannya 1 kilo kali 1 kilo tadi itu. Kemudian atau juga bisa dengan memilih sampel piksel setiap kolom atau baris piksel 10. Jadi dia tidak semuanya dikirim ke kita gitu, tapi dia bisa rata-ratanya saja yang dikirim, atau dia ngambil sampel saja, misalkan per 10 kolom, per 10 baris dia ngambil 1 piksel gitu. Kemudian di dunia kita, ya, saat ini itu ada 5 jenis sensor yang dipakai oleh instrumen meteorologi ini. Jadi yang pertama itu adalah visible sensor yang menghasilkan visible imagery. Jadi dia menghasilkan citra visible. Kemudian yang kedua itu adalah citra infrared atau inframerah gitu. Kemudian yang ketiga water vapor atau uap air. Kemudian yang keempat itu adalah microwave. Kemudian yang ketiga itu adalah inframerah dekat. Nah, ini bisa semuanya ada dalam satu citra gitu, ya, dalam satu satelit, bisa kombinasinya. Yang pertama mungkin kita perlu lihat. Yang pertama itu adalah visible imagery. Ini adalah dia diproduksi oleh sensor yang bekerja pada spektrum gelombang tampak. Jadi kemarin kita udah belajar spektrum gelombang tampak itu adalah dari 400 sampai 700 nanometer atau 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Dengan apa? Dengan merekam sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai komponen sistem atmosfer, termasuk puncak awan dan permukaan bumi. Jadi yang ditangkap itu hanya sinar matahari yang dipantulkan saja, sehingga dia tergantung pada keberadaan dari matahari. Jadi dia hanya beroperasi nanti pada siang hari. Kemudian yang kedua, yang infrared ini, sensornya itu bekerja pada spektrum gelombang inframerah.
kita tahu ada dua kelompok gelombang merah yang gelombang inframerah yang digunakan, tetapi yang di sini yang dipakai itu adalah gelombang inframerah golongan kedua yang panjangnya 10 sampai 12,5 mikrometer atau 10.000 sampai 12.500 nanometer. Dengan apa? Dengan merekam radiasi yang dipancarkan oleh awan atau oleh permukaan bumi. Radiasi ini berkaitan erat dengan suhu objek. Jadi kalau kita melihat definisi ini, dia nanti tidak tergantung oleh keberadaan dari matahari secara langsung. Dan dia juga bisa beroperasi tanpa matahari, misalkan di malam hari. Yang keempat, yang ketiga, itu adalah uap air. Ya. Ini bekerja pada spektrum gelombang dengan panjang gelombang tengah sekitar 6,7 mikrometer atau 6.700 nanometer. Sensor ini merekam radiasi yang melewati sebuah kanal yang disebut sebagai water vapor absorption band. Nah, band ini adalah celah di atmosfer yang menyerap radiasi yang melewatinya akibat adanya uap air. Jadi kalau ada, kemarin kita bicara tentang celah atmosfer ya, atmosfer window misalkan. Itu ada kanal-kanal atau spektrum yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung buat pengamatan bumi untuk penginderaan jauh yang tentunya mensyaratkan kita supaya sensor kita beroperasi di atmospheric window supaya dia lolos ya, supaya lolos tidak diserap atau tidak dipantulkan oleh objek yang ada di atmosfer. Nah, tetapi khusus ini justru terbalik, yang diambil itu adalah di selain atmospheric window itu. Jadi dia mengambil sebuah celah yang spektrum gelombang elektromagnetik biasa yang tampak itu dia tidak bisa lolos, tidak bisa menerobos melewati celah itu. Dan kenapa dia tidak bisa menerobos? Karena ada ada uap air di situ yang menyerap gelombang yang lewat. Dan ini yang dimanfaatkan untuk studi tentang uap air yang ada di atmosfer. Yang keempat itu adalah microwave. Nah, yang microwave ini tentu sedikit berbeda ya. Ini dia bekerja pada frekuensi 19, bisa 19, bisa 22, bisa 37, bisa 85. Nanti saya harap Anda membaca secara lengkap dokumennya ya. Jadi 19, 20, 37, dan 85 GHz. Nah, sensornya mengukur radiasi terpolarisasi. Nah, polarisasi ini merupakan faktor dalam radiasi microwave yang dipancarkan oleh beberapa fenomena di atas permukaan bumi dan atau atmosfer. Kemudian yang terakhir itu adalah inframerah dekat. Ya, inframerah dekat. Jadi ada inframerah, ada inframerah dekat. Jadi kalau inframerah dekat itu dia bekerja pada spektrum 700 ya. Near infrared itu 700 sampai 1100 nanometer atau 0,7 sampai 1,1 mikrometer. Ini persis setelah red ya, setelah kanal merah ya. Kanal merah sampai 700, selanjutnya itu adalah kanal near infrared. Nah, dia mengukur hamburan balik atau backscattering radiasi matahari dengan radiasi yang dipancarkan oleh permukaan bumi dan atmosfer. Jadi dia mengukur campuran backscattering radiasi matahari dengan radiasi yang dipancarkan oleh permukaan bumi dan atmosfer. Nah, kita lihat satu persatu ya, satu persatu dari tipe ini, termasuk gambar-gambar yang mungkin bisa kita lihat secara langsung ya. Yang pertama itu adalah visible imagery. Ini tentu sangat mudah diamati karena dia paling friendly ya dengan mata kita. Jadi apa yang kita lihat ya memang seperti itu yang ada gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah citra yang terlihat tidak dapat digunakan jika tidak ada cahaya matahari. Kenapa? Karena dia memanfaatkan gelombang tampak. Dan gelombang tampak itu dari sinar matahari yang dipantulkan oleh objek. Kemudian yang kedua, daratan, perairan, dan awan mudah untuk dikenali. Jadi sangat mudah untuk melihat mana awan di sini ya, mana daratan ya, mana perairan atau laut. Mudah untuk kita kenali. Daratan dan air biasanya akan tampak gelap ya, dia akan tampak lebih gelap, sedangkan awan dan salju akan tampak cerah. Awan yang tebal, jadi kalau kita punya awan ya, awan itu bisa macam-macam, ada yang tebal, kemudian ada yang tipis, ada yang tinggi, ada yang rendah nantinya. Nah, awan yang tebal memiliki reflektivitas yang tinggi dan atau lebih tinggi dari yang lebih rendah.
sehingga dia akan tampak lebih cerah daripada awan yang lebih tipis. Jadi kalau ada dua awan, antara awan yang tebal dan awan yang tipis, maka awan yang tebal ini akan tampak lebih cerah daripada yang tipis. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ada kelemahannya. Jadi jika kita hanya mengandalkan sensor yang bekerja pada spektrum gelombang tampak, itu kita akan menghadapi kendala. Jadi kendalanya itu adalah sulit untuk membedakan antara awan tinggi dan rendah. Nah, jadi awan itu kan ada ada elevasinya ya. Jadi tinggi rendahnya awan itu nggak bisa ditentukan menggunakan sensor ini atau menggunakan citra visible ini. Sehingga kita memerlukan sensor lainnya. Salah satunya itu adalah sensor inframerah. Nah, ini adalah sensor inframerah. Anda bisa lihat tidak begitu familiar ya dengan mata kita karena dia tidak bekerja pada gelombang tampak, tetapi dia bisa menangkap apa yang tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Jadi kita lihat di sini misalkan yang pertama itu kalau kita menggunakan gelombang tampak gelombang inframerah ini, itu adalah objek yang lebih hangat itu akan tampak lebih gelap. Nah, jadi kalau ada objek di sini yang lebih hangat, itu dia akan lebih gelap dari objek yang lebih dingin. Jadi makin gelap objeknya, itu artinya objeknya itu lebih hangat daripada yang lain. Kemudian area bebas awan biasanya akan gelap. Jadi kalau tidak ada awan, dia akan gelap. Kita perhatikan di gambar atas, misalkan ini ada angin puting beliung di Amerika ya. Itu bahwa awannya terlihat, kemudian background dari awan itu hitam, itu adalah daratan ya. Kemudian awan dan kabut yang sangat rendah akan tampak gelap. Jadi walaupun ada awan atau ada kabut atau fog ya, tapi kalau dia rendah posisinya, dia akan tampak gelap. Nah, ini yang dipakai untuk membedakan antara awan yang tinggi dan awan yang rendah tadi. Kemudian sebagian besar awan akan tampak cerah. Kemudian awan pada posisi lebih tinggi akan terlihat lebih cerah daripada awan yang lebih rendah. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa kelemahan dari visible imagery tadi yang dia tidak bisa membedakan antara awan yang tinggi dan rendah, itu bisa diatasi dengan menggunakan sensor inframerah. Kemudian karakteristik penting dari saluran inframerah adalah kemampuannya untuk merekam data di malam hari. Nah, ini juga sangat menarik. Jadi kita tidak harus menunggu siang hari untuk bisa menangkap fenomena apa yang terjadi di permukaan bumi kita atau yang terjadi di atmosfer kita. Tapi pada malam hari pun kita bisa menangkap fenomena itu dengan memanfaatkan sensor lainnya. Salah satunya inframerah yang bisa bekerja tanpa perlu ada sinar matahari karena dia bekerja berdasarkan radiasi dari objek-objek yang ada. Kemudian resolusi spasial itu rata-rata 8 km kalau yang ini, inframerah ini. Kemudian yang ketiga itu adalah, yang ini adalah contoh ya, contoh interpretasi dari sebuah data inframerah ya. Jadi di data ini kita bisa tentukan ya beberapa informasi, kita bisa dapatkan beberapa informasi. Jadi misalkan ini apa, kemudian dia lokasi di bawah yang merah ini adalah toponiminya ya, ini Missouri dan Kansas. Kemudian awannya itu bisa kita lihat dan juga kita bisa tebak ya. Kita bisa tebak suhunya. Misalkan yang atas ini medium gray itu minus 32 sampai 41 derajat Celcius, ini suhunya sekian. Kemudian yang putih ini itu minus 80 derajat. Ini ekstrim sekali perbedaannya. Kemudian yang ada yang abu-abu ya, abu-abu campuran di sini misalkan, itu adalah minus 62 sampai minus 80 derajat. Kemudian yang hitam ini minus 85 sampai 62 dan seterusnya. Jadi informasi ini bisa kita pakai untuk menganalisis fenomena apa yang terjadi ya. Biasanya kalau terjadi typhoon, hurricane dan angin puting beliung yang besar ya, itu atau topan misalkan, itu adalah karena adanya perbedaan suhu yang ekstrim yang terjadi di atmosfer kita.
Kemudian yang keempat itu adalah water vapor imagery. Jadi ini terkait dengan uap air ya. Jadi radiasi yang direkam oleh satelit berasal dari lapisan atmosfer antara 300 sampai 600 HPA ini apa ya bahasa kita ya. Ini satuan untuk apa namanya tekanan ya. Jadi dia pada 300 atau 600 atau kalau kita lihat di lapisan atmosfer kita, dia berada pada lapisan tengah dari troposfer. Ya, lapisan tengah dari troposfer. Troposfer ini adalah lapisan atmosfer yang paling bawah, yang paling dekat dengan permukaan bumi. Dan bagian tengahnya itu dia bisa direkam dengan menggunakan WV imagery ini. Kemudian pusaran uap air terlihat jika tidak ada awan tinggi. Jadi pusarannya misalkan kayak yang di atas ini dia akan terlihat jika misalkan tidak ada apa namanya tidak ada awan tinggi. Kemudian citra uap air menggambarkan konsentrasi dari uap air itu. Jadi ini di belakang bisa kita lihat misalkan makin biru ini adalah dia makin apa namanya humid ya, makin banyak airnya. Kemudian makin putih ini adalah daerah-daerah yang dry atau daerah-daerah yang kering ya, atmosfernya kering. Jadi kita bisa lihat misalkan untuk hujan misalkan, maka kalau kita melakukan pemantauan hujan, kemungkinan hujan itu adalah jika awannya ini berisi uap air yang banyak. Ya. Kemudian selanjutnya itu adalah microwave imagery. Microwave imagery ini juga pemantauannya bisa dipakai untuk atau saat cuaca buruk ya, cuaca sangat buruk itu biasa dipakai untuk biasa dipantau dengan menggunakan microwave sensor. Nah, kita perhatikan di sini banyak sekali yang bisa kita hasilkan dari sensor ini. Jadi karena dia sensitif terhadap berbagai parameter di permukaan bumi dan atmosfer, dia bisa dipakai untuk memantau banyak hal. Misalkan curah hujan, ya. Kemudian air awan, ya, air di awan, kemudian uap air, kemudian fase tetesan air, kelembaban tanah, ya, suhu permukaan, suhu atmosfer, kecepatan angin permukaan laut, dan sebagainya. Kemudian dia menghasilkan produk dua dimensi yang sering ditampilkan dalam bentuk peta atau gambar seperti yang kita bisa lihat ini. Kemudian dapat digunakan untuk memantau suhu permukaan laut dan air. Suhu permukaan laut dan darat. Jadi tidak hanya untuk apa namanya fenomena yang terjadi di atmosfer saja, tetapi juga persis di permukaan bumi kita. Kita bisa pantau, khususnya suhunya itu bisa kita pantau. Nah, yang keempat ini catatan yang penting yang tadi yang sudah saya sampaikan, mampu melakukan pemantauan pada cuaca buruk ya, dan bisa beroperasi siang dan malam. Nah, ini tentu juga untuk daerah-daerah yang sering mengalami topan ya, daerah-daerah di atas 30 derajat lintang, baik lintang utara maupun lintang selatan, itu akan banyak sekali mengalami topan ya, topan-topan gede. Dan mereka perlu untuk mengetahui hal ini dalam rangka untuk mengurangi korban yang bisa terjadi. Oke, selanjutnya itu adalah near infrared region, near infrared imagery. Dia bekerja pada apa namanya tentang apa namanya gelombang inframerah dekat. Nah, tadi kita sudah tahu sekitar 700 ya, 700 sampai 1200 nanometer. Nah, dia bekerja pada panjang gelombang itu. Nah, dia digunakan untuk apa? Digunakan untuk studi terkait kabut dan awan yang sangat rendah. Jadi kalau yang lain-lain itu yang tinggi yang dia bisa studi, yang ini yang rendah. Jadi awan rendah, kemudian ada kabut dan sebagainya itu bisa kita studi, bisa kita kaji menggunakan data-data yang direkam dengan menggunakan sensor NIR atau inframerah dekat. Kemudian yang kedua, karena air menyerap apa namanya near infrared ini, maka sensor ini dapat kita pakai untuk membedakan batas antara air dan daratan. Biasa kita sebut sebagai garis pantai ya, yang tidak bisa dilihat dengan jelas ketika kita menggunakan sensor gelombang tampak. Nah, ini ada salah ini tambal ya. Ini maksudnya adalah gelombang tampak. Jadi kalau kita biasanya ketika kita mengamati apa namanya
garis pantai itu kita menggunakan gelombang tampak, tetapi kadang kita nggak bisa lihat apa yang terjadi ya dengan mata kita, maka kita bisa memanfaatkan kanal NIR ini untuk memantau pembeda, untuk membedakan antara mana batas air dan daratan. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi.